Seneng nggak sih dengan suara aku yang jelek itu? Tahu nggak sih para pemirsa Koespedia yang ngomong jadi paham hari ini Koespedia ada yang baru. Kasih unjuk kameramen, apa tuh yang baru dari Koespedia tuh? Hari ini Koespedia mau review kelinci yang gemes-gemes itu bulunya. Nah, karena ini yang terbaru dari Koespedia, nanti kalian lihat video selanjutnya. Kok video selanjutnya ngikutin aku yang bener, ya kan? Koespedia katanya ada juri yang jomblo. Aku tuh penasaran, suka gemes sama yang jomblo-jomblo. Ikutin aku yuk, gangguin jurinya. Oh sebelah sini, oh sebelah sini. Yang ini panitianya nih, pemirsa Koespedia nih. Coba kok dada dulu kok. Tuh. Juri jomblo disamperin. Selamat pagi. Pagi cantik ya. Ini jurinya. Coba yang jomblo yang mana sih? Jomblo? Banyak yang jomblo. Banyak yang jomblo. Iya, soalnya istrinya di rumah semua. Oh, istrinya di rumah gitu. Coba dong kasih lihat dong pemirsa Koespedia mau lihat para jurinya, buka sebentar tutup lagi. Oh ya. Oke, ini dia para jurinya. Jurinya ada berapa sih? Jurinya ada 3. Ada 3 dengan Bapak siapa? Saya Adi Rosdianto. Terus? Jogja. Terus saya judge IAC 001. Yang 2 lagi? Yang satunya Bu Ari Wardani, judge Arba. Terus satunya lagi Pak Iqbal Haras. Register Arba. Oke. Juri, aku mau tanya dong. Ini bulunya kok bikin gemes banget sih? Coba kasih lihat zoom kameramen biar ada kerjaannya. Cepetan. Apalagi bulu yang lain. Ih, tuh kan ngomong udah nyerempet dia mah. Kok gitu sih, suka mancing-mancing pagi-pagi. Biar seru tuh, Mbak. Nah, aku mau tanya dong, Bapak juri. Kalau kesulitannya sendiri dari kelinci itu apa? Ini bagus banget ya, ada tipe-tipenya nggak sih kalau kelinci? Ini mini rex, bulunya memang for rex. Ada yang besarnya itu rex, yang ini yang mininya. Oke, ini mininya. Iya. Oke, kesulitannya di apa nih? Kalau penjurian diawali dengan general check up. Jadi semua dicek apakah ada penyakitnya, terus kemudian apakah ada penyakit kelainan, struktur tulang, struktur gigi, mata yang tidak sesuai dengan colornya, atau ada penyakit, ada tumor dan yang lain, atau yang tidak sesuai dengan jenis spurnya. Ya kan jenis spurnya kan harusnya rex. Kalau bulu yang lain kan ada yang wool yang besar, yang ngembang, ada yang rollback yang seperti Holland Lob. Ada juga yang seperti kayak flyback yang seperti NZ. Iya. Jadi para pemirsa Koespedia, coba kameramen arahin ke muka aku. Jadi itu sama juga ada general check up-nya ya. Bapak juri. Ini tipenya coba aku mau lihat dulu. Coba di zoom kameramen, ini kenapa dia gemeteran? Ini cewek apa cowok? Ini cowok. Ih lucu banget. Aku boleh gendong nggak sih? Ih boleh saja. Nih. Coba. Bisa deh. Coba. Ih gemes. Aduh. Cara gendongnya gimana kalau kelinci? Gini. Dipegang aja. Tangannya begini. Oh tangannya gini. Ini terus ininya gini. Ih kamu mah kayak gitu sih, jangan nyenggol tangan aku dong. Sengaja banget dia mah pemirsa. Oh ini di zoom nih kameramen nih. Ini bagus gak? Iya, termasuk bagus. Termasuk bagus ya? First place di urutannya, di junior buck. Oke, ini bagus sih, lembut banget ini pemirsa. Ini saya keren juga banget. masih junior buck saya. Oh gitu. Apa tuh artinya? Coba jelasin. Jadi masih kenceng biasanya. Oh masih kenceng say, kenceng ya, masih kenceng. Coba kameramen kamu masih kenceng nggak? Oh, kayaknya kendor Anda ya. Coba ambil obeng, tang dikeras-kerasin gitu, dikenceng-kencengin. Para pemirsa Koespedia, Bapak juri yang lainnya mana? Kita ada di ruang sebelah. Tahu nggak sih kalau ini dari mana liputannya?
Saya belum tahu. Koispedia. Jadi Koispedia itu yang awam jadi paham. Itu kan sebenarnya Koispedia itu ada ikan, ada variasi ya. Sekarang tuh ada kelinci. Tahu nggak kalau awam jadi paham itu gimana? Coba jelasin. Jadi dengan sistem informasi yang bisa disebarluaskan ke masyarakat luas, sehingga mereka juga tahu tipe variasi, tipe jenisnya kelinci seperti apa, jenis-jenisnya yang diliput, kualitasnya seperti apa, kayak gitu. Bener. Kalau kamu awam atau paham? Saya antara dua-dua ya. Paham aku nggak? Paham aku nggak? Oh banget. Oh banget. Tahu nggak sih Koispedia itu punya yel-yel. Kalau aku bilang Koispedia gitu, kamu langsung jawab yang awam jadi paham kayak arus seksi. Semua. Ayo dong sini. Tolong. Semua. Ayo dong sini. Biar seru, jangan tegang dulu. Oke. Ya. Oke ya. Nanti kalau aku bilang ya, pokoknya yang seksi, coba bapak-bapak kesini dulu, bapak-bapak. Bapak-bapak pakai celana yang kencang ya? Iya. Oke. Oh, iya, Oke, boleh kesini sebentar, Pak. Bapak-bapak celananya dikencangkan, sabuk pengamannya disiapin. Nggak, jawab aja. Itu kayaknya masih malu-malu ya. Iya. Kayak tegang, kayak kanebo gitu. Oke. Kalau saya bilang Koispedia, kalian jawab yang awam jadi paham gitu ya. Bisa? Bisa? Kamu bisa? Bisa nggak kamu coba? Yang awam jadi paham. Oke ya, bisa ya. Udah makan kan? Udah sarapan ya? Udah bagus. Oke, Koispedia. Yang awam jadi paham. Sekarang aku tanya kalian awam aku nggak? Paham aku nggak? Nggak. Pahamnya apa? Kelinci. Ih, polos lo, nyebelin. Ih, aku sebel. Polos banget ya. Polos banget ya. Harusnya banyak yang dipahami harus. Oh iya dong. Kamu paham aku nggak? Ya boleh lah Mbak. Oke, nanti Bapak juri nanti aku mau minta penjelasan ya, apa yang bagus mana, kelinci yang apa, yang putih atau hitam atau apa bagaimana dan jenis-jenis makanannya. Sekarang silakan bekerja dulu Bapak. Siap. Coba cowok-cowok diem dulu suaranya. Para pemirsa Koispedia, di belakang aku ini cowok-cowok ganteng ya. Mudah-mudahan suaranya juga ganteng, kalau ditanya nggak gagap dan mau ngejawab. Oke, aku tuh pengen di tengah-tengah. Coba ya kameramen, coba dikreasi. Ini ngomong-ngomong udah punya pacar atau udah punya istri? Oh, banyak. Kan berapa? Berapa? Istrinya 3. Oh, pantesan muka kalian kayaknya berantakan ya. Pasti duitnya juga keluarnya banyak kalau punya istri banyak. Oke, aku tanya lu, kalian penghobi kelinci kan? Iya. Kalau dari kamu dari mana? Saya kebetulan dari tadi. Para pemirsa Koispedia nggak tahu ya, aku tuh kurang seksi, kurang hot atau kurang menantang sih, karena cowok-cowoknya berdiri ada aku lari, itu cuma ada 2, takut pacar, takut istri, sama satu lagi takut ditonton. Takutnya dapat kiriman surat ya kan. Oke. Kalau kamu sendiri dari mana? Saya dari Jakarta. Dari Jakarta. Kamu ikut lomba? Lomba. Kelincinya berapa? Hari ini saya bawa 16 ya. 16 kelinci. 16 ekor ya. Oke. Dengan Bapak siapa? Yogi. Pak Yogi, aku mau tanya-tanya nih, ini kan liputan dari acaranya Koispedia yang awam jadi paham. Oh, iya, Karena Bapak punya kelinci, baunya juga 16 tadi ya? 16. Berarti kan kita mau kasih tahu dong, berbagi ilmu bagi di luar sana yang nonton, yang awam jadi paham. Nah, itu kelinci sendiri tuh makanannya apa sih? Kalau umumnya sih untuk kelinci yang ada ini makannya pelet ya, untuk makanan utamanya ya. Terus ada makanan tambahannya kayak hay atau rumput kering biasanya. Ya udah itu aja sih. Ada vitamin-vitamin nggak kalau kelinci? Ya vitamin, ada beberapa vitamin sih untuk suplemen kayak nafsu makan ataupun untuk menjaga kondisinya untuk lebih tetap prima untuk pada saat prima ya. Kalau kelinci yang bagus sendiri menurut Pak Yogi itu gimana? Ya bagus sendiri ada standarnya ya. Nanti ada standar overfactionnya nanti yang mengacu sama Amerikannya, sama Amerika, sama Arba. Jadi ada standar khusus lah intinya. Intinya ya. Karena masing-masing kelinci punya standar berbeda-beda ini. Kamu sendiri ikut show ini udah berapa kali? Kalau show ya ikut show seperti ini? Dari tahun, sebenarnya sih start dari tahun 2002-2004 ya. 2004. Terus vakum, mulai lagi show tuh tahun 2016. 2016 termasuk lama lah ya, pokoknya kamu udah agak-agak senior lah ya. Iya. Itu kesulitannya kalau mau ikut show itu bagaimana cara perawatannya untuk kelinci, makannya, atau apa, atau dipuasain dulu, atau apa dulu gitu? Ya untuk kelinci sih ada beberapa ini ya, ada juga memang harus jaga bobotnya ya. Karena untuk kelinci yang saya ikuti di Holland Cup sama di Bangor itu ada patokan maksimal untuk bobotnya. Kalau untuk Holland itu 1,8, kalau
kalau ND itu Netherlands Dwarf itu 1,1. Jadi untuk ngejaga ada yang memang kita atur pola makannya, ada juga untuk treatment untuk bulunya tetap. Oh itu ya, pokoknya itu ilmu-ilmu dari kamu kalau mau kelinci itu. Kamu udah pernah menang belum kelinci kamu? Iya, kebetulan pernah sih ya. Ada beberapa kali di gelaran menang gitu. Oh, good ya. Iya. Udah pernah menang. Pokoknya hari ini bawa kelinci 16 minimal harus ada yang menang ya. Oh, iya. 3, 3, 4, 4 semangat ya, semangat terus ya dengan protokol kesehatan tetap ya. Oh ya pasti. Setuju ya? Oke. Kamu tahu kan kalau ini dari Koispedia yang awam jadi paham. Nanti kalau aku bilang Koispedia, kalian semua bilangnya yang awam jadi paham. Oke. Coba gimana? Coba gimana? Jangan nunjuk-nunjuk, jangan nunjuk-nunjuk. Kalau aku bilang Koispedia, kamu bilang yang awam jadi paham bareng-bareng ya. Oke. Jadi gini kameramen dari aku dulu tuh sorot ke cowok-cowok ini. Kali aja di salah satunya ada yang jomblo kan? Oh, Oke. banyak jomblo sini, jomblo Oke, semua. kalau gitu. Oke. Jomblo semua nih, gak laku teman. Oke. Tenang aja, saya temenin. Oke. Koispedia. Yang awam jadi paham. Tuh, keren udah pada makan kayaknya dia. Makasih. Oke, para pemirsa sekarang kita gangguin satu lagi jurinya, juri hebat. Coba lihat kelincinya, dikasih lihat kameramen. Ada warna coklat, ada warna hitam, ada warna campuran. Nah, untuk lebih tahu lebih lanjutnya para pemirsa Koispedia yang awam jadi paham, kita tanya jurinya yuk. Selamat pagi Pak Iqbal. Selamat pagi Mbak. Saya Dominik nih Pak. Ya. Dari Koispedia yang awam jadi paham. Iya, jadi biar pemirsa di rumah tuh tahu tentang kelinci-kelinci. Saya boleh di situ Pak berdirinya. Boleh, Gitu. boleh. Baiklah. Boleh Mbak. Pak Iqbal. Biar kelihatan mukanya kelinci. Iya benar. Pak Iqbal, Pak Ya. Iqbal udah berapa lama jadi juri untuk kelinci sendiri? Kalau kelinci saya juri. Kalau untuk kategori specialty, saya mungkin sudah 4 tahun. 4 tahun. Tapi kalau yang open, artinya open adalah untuk seluruh jenis. Ya. Kalau untuk specialty artinya untuk jenis tertentu. Oke. Ya, jadi untuk open saya baru mulai berarti tahun lalu. Tahun lalu. Iya. Berarti sedikit banyak kau udah paham lah ya tentang kelinci. Kelinci yang bagus sendiri itu menurut Pak Iqbal gimana Pak? Kelinci yang bagusnya itu kalau kita menilai bagus tidaknya kelinci, pastinya harus sesuai dengan SOP-nya, Mbak. SOP-nya ya, Kalau coba dia jelasin SOP-nya. memenuhi syarat dari segi SOP-nya, maka baru bisa kita katakan bagus. Misalkan ini jenis kelinci Holland Lop. Bagaimana kita nilai dari mulai tampilan kepalanya, kemudian dia punya crown, dia punya bodinya dia, dari mulai shoulder-nya, midsection-nya sampai hindquarter-nya, kemudian kita cek bagian bawahnya, kemudian ada fur-nya bagaimana kondisinya. Seperti ini masih istilahnya masih baby coat atau masih kondisi bulunya ini masih bayi gitu ya. Kalau ini masih bayi? Iya, masih junior kategori. Masih junior. Artinya kalau yang kita sebut junior usianya 6 bulan ke bawah. Kemudian bagaimana kita lihat nilai dia punya tulangnya, struktur tulangnya, kemudian dia punya dadanya apakah melebar atau menyempit. Jadi semuanya kita nilai, termasuk juga kukunya dicek. Kira-kira kukunya ini dia sesuai apa tidak. Takutnya kalau jenis warna color gini nggak boleh ada kukunya yang warnanya putih gitu. Kalau ada putih kita akan disqualified gitu. Oke. Ini Iya. kan aku lihat ini kelinci sendiri kayak gemeteran nih, kayak ketakutan. Ini biasa nggak nih Pak Iqbal kalau kayak gini? Nah, biasanya dia begini, tapi biasanya dia pada saat misalkan kondisi panas, kemudian banyak orang, dikit-dikit anak kecil kan suka datang main diginiin. Nah, itu ya bisa mengundang stres si kelincinya. Stres. Kalau yang segini sendiri aku lihat gemeteran diem aja nih apa Nggak artinya? apa-apa, memang dia ininya. Kalau ini sih nggak apa-apa dia kondisinya. Oke. Kalau anjing misalnya kan begini artinya sayang. Kalau kelinci sendiri gimana? Gini. Kalau kelinci, ya yang penting jangan dipegang telinganya. Kalau dulu kan kita masih kecil, tahu kelinci itu pegang kelinci, pegang Telinganya, gitu. pada Itu salah? Sama aja, itu salah. Karena di sini ada saraf-sarafnya dia ini. Oke. Ah. Jadi para pemirsa Koispedia, ini ada pelajaran baru ya bagi orang yang mau piara kelinci. Sangat-sangat tidak diperbolehkan pegang kuping karena di situ banyak Ya. saraf-sarafnya kelinci Pegangnya sendiri. seperti ini, Pegangnya pegang seperti bagian ini. ya, atau Oke. biar ini. Jadi kan lebih nyaman sih. Oh, lebih nyaman kok seperti itu untuk kelinci ya. Iya. Pak, kalau kelinci yang bagus nih di antara ini nih seperti kayak gimana nih Pak nih? Oh, kalau kelinci yang bagus itu dari warnanya atau gimana? Misal putih bagus banget atau coklat banget seperti ini. Jadi yang bisa kita bilang bagus tadi yang saya sampaikan, bagaimana dia punya struktur bodinya, mengisi apa tidak dari mulai shouldernya dia atau lehernya, bagian midsectionnya, bagian hindquarternya seperti apa.
Kemudian apa namanya kepalanya dia kita lihat besar apa tidak. Jangan juga terlalu besar, dia harus balance antara kepala dengan bentuk bodinya dia. Kalau dipegang bagaimana dia ada ruang yang kosong apa tidak. Kalau ini kan artinya dia harus compact nih jenisnya. Pada saat dipegang tuh kayaknya berisi gitu ya. Oh, berisi sampai lah dia ya. kosong ya. Pokoknya montok ya Pak ya, Iya, montok betul, montok gitu dan- Permisa Koespedia. Iya, firm ya dipegang itu. Pak Iqbal, keren banget ya penjelasannya. Terima kasih. Saya jadi yang awam jadi paham nih ya. Saya kan awam jadi paham sesuai nama ini Pak peliputannya. Pak, jadi sesuai ini Koespedia yang awam jadi paham itu. Kalau saya bilang Koespedia, Bapak yang bilang yang awam jadi paham gitu boleh Oke, Pak? boleh. Boleh ya. Koespedia. Yang awam jadi paham. Tolong pahami saya ya Pak. Pahami saya. Tuh kan dia bingung. Pemirsa Koespedia ini juri paling ibaratnya topnya ya, berlisensinya ya. Ini udah paling pakar tentang kelinci. Oke. Jadi sekarang aku mau wawancarain langsung jurinya, namanya Ibu Du Ari. Oke. Selamat siang Bu. Selamat siang. Apa kabar Bu? Baik. Aku Dominike Bu dari Koespedia yang awam jadi paham biasa kan. Untuk karena yang awamnya nggak paham, maka di sini kita mau bikin yang awam jadi paham. Oke. Bu, udah jadi juri udah lama Pak Bu Dwi Ari? Ngejurinya sih sebenarnya baru dari 2009. 2009 lama ya Bu ya. Tapi itu masih lokal sih. Kalau yang udah license dia baru dari 2017. 2017. Berarti udah ini ya. Ini galak nggak nih Bu? Enggak. Galak. Kelinci kalau biasanya kalau makin gede ini dia lebih gentle sih. Oh oke. Ini ya. Oh, nggak apa-apa. Pegang aja. Kalau kelinci sendiri tuh ngegigit gak sih Bu? Kegigit kalau dia nggak nyaman. Kalau nggak Ada nyaman. tapi memang ada jenis tertentu yang nggak gigit, tapi biasanya justru yang kecil-kecil. Oh gitu. Yang bikin kelinci sendiri nggak nyaman sampai ngegigit tuh apa Bu? Mungkin lingkungannya yang kalau dia nggak biasa berisik, terus berisik. Terus kalau misalnya suhu juga, kalau dia biasa di tempat dingin, terus di tempat panas kan dia ngerasa gerah gitu. Oke. Bu, itu dong, biar pemirsa Koespedia yang awam jadi paham, jadi tahu gimana tuh bisa jadi juri yang bagus banget. Itu apa tadi namanya Bagus banget tuh gimana? maksudnya yang keren lah gitu ya. Keren kan katanya nih aku denger Bu Du Ari ini itu udah juri yang paling oke lah gitu, tinggi lah di Sementara. berkelinci. Oke. Sebenarnya banyak juga sih yang bagus kayak Omigo juga oke. Tapi sementara memang untuk di kelinci kan kalau di Indonesia nih dan beberapa negara lain kayak Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, kita ngacunya ke ARBA, American Rabbit Breeder Association. Jadi ngacunya ke Amerika. Nah, itu di situ untuk juri yang diakuin dia harus ngambil license, harus ada lisensinya. Ceritain dong Bu, story-nya lah, perjalanannya. Story-nya panjang Ya karena udah. untuk jadi juri itu Harus apa? pertama dia harus member dulu. Member dulu. dulu selama 3 tahun. Dan itu membernya nggak boleh putus. Sehari aja nggak boleh. Nggak boleh putus. Nah udah gitu setelah 3 tahun kita daftar tuh. Kita mau yang namanya ujian registrar. Oke. Jadi kayak Om Iqbal yang di sebelah, Om Iqbal Haras itu registrar. Jadi itu tahap pertama untuk lisensi juri. Nah setelah registrar 2 tahun, dia boleh mengajukan nggak apa-apa kok, dia santai aja. Agak keder dikit ya. Untuk registrar itu dia 2 tahun, setelah 2 tahun dia ngajuin lagi permohonan untuk ujian juri. Ujian juri. Jadi bukan anak sekolah aja ya, ada ujiannya para pemirsa, Iya. juri juga. Dan terus untuk juri juga sebenarnya setelah dapat lisensi, kita setiap tahun ada ujian lagi. Ada ujian lagi. Itu buat naik kelas ya? Atau ngecek lah, untuk ngecek kualitas. Jadi supaya ngecek kualitas. supaya kita tetap belajar. Kan kadang ada yang udah dapat lisensi, terus kalau nggak dites lagi kan dia nggak mau baca-baca lagi. Oh, gitu oke. kan. Jadi biar tambah ini ya, biar tambah pas banget ya fotonya. Bu, ada murid nggak nih Bu? Ibu punya murid nggak? Murid, saya nggak ada murid. Nggak ada murid ya? Biasanya kalau guru-guru yang udah berlisensi seperti Ibu itu menerima murid nggak sih? Enggak, kita belajar bareng aja. Oh, belajar saya bareng nggak aja. pernah ngerasa punya murid, jadi kita sharing lah belajar. Karena saya Sharing. juga biasanya belajar dari teman yang lain gitu kan. Awalnya bisa sampai saat ini tuh awalnya kenapa? Karena kesukaannya dengan kelinci atau piara atau seperti apa? Awal apa nih? Awal piara kelinci, awal ngejuri? Awal jadi juri kan pasti kan karena suka dulu dengan kelinci, dipelajarin atau apa gitu. Kalau awal ngejuri pertamanya karena hobi dulu nih, hobi, terus ada
Silakan. Nah, ini dia guru saya. Tuh dia. Selamat pagi, teacher. Suhu saya itu suhu Oke. pertama. Pokoknya keramat ya, Bu ya. Keramat itu berarti itu suhu pertamanya teachernya Suhu keramat pertama. pokoknya. Jadi memang itu Pak Yono pensiunan dari Balitnak, Balai Penelitian Ternak yang di Ciawi. Nah, Khususnya kelinci. kelinci. Memang spesialisasinya beliau kelinci. Jadi dulu kalau kontes jurinya beliau, ada Pak Bram, ada biasanya satu lagi dokter hewan gitu Oke. kan. Biasanya kalau yang model lama 3 ini yang satu nilainya itulah yang juara gitu. Oke, ya Bu. Jadi awalnya gimana? Awalnya memang suka sama kelinci, akhirnya penghobi, belajar, akhirnya berakhir dari jadi juri atau seperti apa? Untuk yaitu untuk ngejurinya ya tadi ikut Pak Yono, tiba-tiba ada 1 juri kosong nih. Oke. Saya ngisi. Tuh. Lama-lama belajar juga. Belajar juga, tapi udah dibekali dengan banyak hal tentang kelinci ya Bu Iya, ya. benar. Bu, kalau yang gede begini nih, kira-kira kalau kelinci, aduh aku agak takut ya gitu. Kalau bisa dipegang kan Bu? Boleh, dia nggak apa-apa. Kalau yang gede justru lebih gentle. Oh, Nggak apa-apa dia. coba diliatin kameramen. Aduh. Kelihatan gede jadi kayaknya serem gitu ya. Nggak, sebenarnya nggak. Ini biasa Bu, kalau kita liputannya nggak tegang-tegang banyak ketawanya. So nanti kalau tegang takutnya kayak kanebo kering Bu. Oh ya Bu, ini kalau kelinci besar seperti ini tuh udah termasuk yang kategori pasti menang atau tidak? Kalau untuk kelinci sendiri? Kalau ini kan kita per breed ya, maksudnya per jenis. Jadi dinilainya itu per jenis. Jadi nggak disaingin sama jenis lain. Nah nanti dia kalau ada yang terbaik dari jenis ini baru dikompetisikan dengan jenis-jenis lain yang kayak di situ yang memang terbaik di jenisnya. Baru nanti kita pilih mana yang paling bagus, tapi bukan dibandingkan antar kelinci. Kita nilainya kan pakai ini nih, pakai SOP, ada standarnya. Oh standarnya, coba di zoom kameramen. Sorry, ini. Oke, jadi dari SOP ini kan dia ada cara menilainya setiap breed gitu kan. Nah, yang Di zoom kameramen, coba cara penilaian dari mana, dari sini Bu? Ini jadi ya? yang tadi bentar khususnya Oke. Flemish Giant aja deh. Sebentar. Kagak, lu lah, Aki ditinggal. Ntar diedit kan. Ya, Jadi yang ini dia namanya Flemish Giant. ya. Ini cara nilainya, jadi dia dinilai berapa untuk badannya, kepala, telinga, mata, segala untuk warnanya, untuk kondisi bulu. Nah nanti untuk best in show kita ngacunya ke ini sendiri. Jadi Flemish Giant tetap ke Flemish Giant, nanti ini adalah dwarf atau ke yang dwarf papillon gitu kan. Mana yang paling dekat sama SOP. Oh, Jadi gitu. Itu yang akan jadi Akan mendekati pemenangnya ya. Ah. Bu boleh dong ngajak sebentar keliling aja Bu, Boleh, biar boleh. para pemirsa Boleh Koispedia nggak tahu. dijagain dulu. Ini asistennya tolong dipegangin ya, jurinya mau diajak keliling. Yang ini jenisnya namanya dwarf papillon. Yang ini jenis apa Bu? Dwarf papillon. Dua pabiong. Kenapa papillon? Karena papillon itu kan kupu-kupu. Kalau dari segi harga kira-kira berapaan ya? Nah, Kalau untuk jenis kalau juri nggak tahu harga, masalahnya itu pedagang yang tahu harga. Oke, kalau yang sebelah sini sendiri apa nih Bu? Yang ini Dutch. Dutch itu apa sih Bu? Dutch itu kelinci hias juga, tapi Nah. ini umurnya termasuk jenis yang lama ya, udah lama, udah dari tahun 18-an gitu. Oke. 1800-an udah. Kalau yang ini? Yang ini Jersey Woolly, jenis bulu panjang, tapi bulu panjang yang mini, yang dwarf. Oke. Yang sebelah ini sama juga Jersey Woolly, kalau ini Kalau yang Angora. putih-putih ini lucu banget nih. Ini Anggora. Ini Anggora, kelinci Anggora. Kelinci Anggora. Oh, Jadi- bukan kucing aja ya pemirsa, Dan ada ini Anggoranya kucing. yang jenisnya English Anggora, karena Anggora sendiri ada 4 jenis. Dia ada satin, ada French, ada Giant sama English Anggora, tapi cuma yang di sini cuma ada English Anggora aja. Oke. Kalau yang sebelah sini sendiri Bu? Sama. Yang sebelah sini di depan sana dia arahnya. Ini yang tetap Anggora. Oh nih, oke, ini Ini Anggora beda, juga. lompat. Nah kalau yang ini lucu banget nih. Ini namanya English Spot. Yang ini English Pony, ya ini ya Bu ya. Ini English Spot. Ini. Kelinci. Kalau kita cara menilainya dengan cara berlari, bukan dipegang kayak tadi. Dia jadi kita taruh meja nanti dia lari. Oke, kalau yang ini sendiri ujung Yang ini namanya Californian. California. Dia juga fungsinya sebagai hias, juga bisa sebagai kelinci pedaging. Jadi bisa juga sebagai kelinci potong. Oke, terima kasih Bu Duari. Bu,
Bu, kita tuh kan Koispedia yang awam jadi paham biasa Bu, ada yel-yelnya Bu. Nanti minta ya Bu, ini yang baju biru-biru ngikutin ya Bu, termasuk Ibu ngikutin aku gitu, ya, boleh kan? Oke. Gitu Coba kan. minggir panitia, tolong panitia seksinya di situ dulu. Di sebelah sini. Kalian Itu nanti bagian belakangan itu Bu. Ya, nanti jangan malu-malu, nggak boleh malu-malu. Nggak boleh malu-malu. Nanti kalau misal kita bilang Koispedia, yang lain jawab yang awam jadi paham. Oke. Ya Bu ya. Gimana? Apa? Dok, yang ini tempat Koi juga dong. Oh iya. Oke. Jadi kalau aku bilang Koispedia, Ibu langsung tunjuk nih ke baju biru yang awam jadi paham gitu ya. Oke. Oke. Jadi paham. Iya, tuh, thank you. Udah di subscribe kan? Oh keren Anda. Oh oke, subrek pokoknya pasti pulsanya banyak. Oke, Koispedia. Oke. Yang lain, yang awam. Oke, ulang. Nggak bisa. Tar dulu. Jangan di off. Kameramen, jangan di off. Nanti di Jangan, nggak usah Bu. Kameramen, jangan di off ya. Lanjutin, pantengin muka dia yang kata sering nonton. Jangan dihapus ya. Oke ya. 1, 2, 3 mari ya Bu, lagi ya Bu. Koispedia. Jadi paham. Keren, luar biasa Anda semua. Urusin kelinci ya. Oke. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Para pemirsa Koispedia yang awam jadi paham, Dominika udah menemukan teachernya. Ibaratnya tuh keramatnya, yang jagonya tentang kelinci. Profesornya. Aduh, keren banget ya. Kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, selamat pagi Bapak Profesor Kelinci. Dengan Bapak siapa? Pak Yono. Ini kan hebat banget nih ya, dengan acara lagi pandemik seperti ini nih Pak ya. Pasti menemui kesulitan tersendiri, tapi juga pasti menemukan jalannya setiap kesulitan ya Pak ya. Setuju? Oke. Nah oke. Pak, jelasin dong Pak sedikit tentang kelinci yang bagus, kelinci yang berkualitas untuk pemirsa yang awam jadi paham yang ada di rumah. Iya. Yang bagus, yang berkualitas mah yang paling bagus dari menang kontes aja tuh paling bagus. Iya, seperti apa misalnya gitu. Waduh, itu mah kudu masing-masing ke tiap jenisnya. Karena tiap jenis pasti berbeda. Cuman gini aja, yang secara umum aja ya. Melihara kelinci itu tujuannya biasanya itu ada beberapa. 1 buat pedaging, 2 buat hias, 3 buat lucu-lucuan, 4 buat menghasilkan pupuk, 5 dagingnya bisa diolah menjadi produk-produk daging ya, misalnya sosis, bakso, burger dan lain sebagainya. Kulitnya mungkin bisa diolah juga, bisa jadi kerajinan kulit itu kalau tega motongnya gitu kan. Itu aja sebetulnya. Jadi ada dari satu ternak itu bisa untuk membuat beberapa cabang usaha gitu ya. Oh gitu. Prof, aku baru tahu nih kalau kelinci bisa buat burger ke Prof malah. Oh bisa. Oh bisa, ternyata Prof bisa Koispedia tuh kan. Aku udah bilang, Koispedia tuh selalu menyajikan hal-hal yang awam jadi paham. Oh gitu ya Prof ya. Justru mestinya daging kelinci itu harus lebih dianggap sebagai daging sehat ya, karena kolesterolnya yang rendah, proteinnya juga sangat tinggi gitu dibandingkan dengan yang lain. Lemaknya juga rendah, trigliseridanya. Jadi sebetulnya kalau disebut sebagai daging sehat tuh baik gitu. Nah, untuk untuk orang kan suka punya kesan kayak kurang nyaman dengan makan daging kelinci karena kelincinya lucu. Jadi akhirnya diolah menjadi beberapa produk seperti tadi bakso, sosis, burger, rolade gitu. Itu para pemirsa Koispedia, coba kameramen arahin ke aku. Jadi daging kelinci sendiri itu sebenarnya daging yang sehat, lemaknya rendah ya Prof ya. Dibandingin daging-daging lain tuh kelinci lebih rendah lemaknya Prof. Iya. Oh oke. Kolesterolnya juga lebih rendah. Kolesterolnya juga lebih rendah. Tuh, bagus banget kelinci, keren banget ya. Terima kasih Prof untuk penjelasannya. Semoga Prof sehat-sehat terus. Semoga juga sukses. Oke, terima kasih ya Prof ya. Selamat siang Prof. Selamat siang. Para pemirsa Koispedia, jadi sekarang Koispedia itu ada wawancara eksklusif, ya. Tiap kameramen kan ada wawancara eksklusif kan, Ibu Sita, kita tuh wawancaranya nggak tegang-tegang, santai. Jadi ini wawancara eksklusif langsung dengan Ibu Sita, pakarnya nih tentang kelinci nih.
Apa kabar Bu Sita? Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat ya Bu. Ih, nggak nyangka lo cantik banget lo pas dibuka maskernya. Bu, aku tuh pengen tahu nih, kan katanya yang aku dengar, yang udah aku baca-baca, Bu Sita katanya pakar tentang kelinci. Saya sebenarnya sih pakar-pakaran juga enggak, karena saya tuh sebenarnya ada di bidangnya, saya tuh di Holland loh. Kalau kelinci itu kan ada banyak breed ya. Nah, yang saya dalami ini khusus untuk breed Holland loh. Lalu ini sekarang mau ingin diketahui apa kira-kira? Semuanya Bu, story-nya pokoknya tentang kepakaran Ibu. Soalnya yang aku denger nih, para pemirsa Koespedia nggak menjadi paham, Ibu ini katanya bukan dokter, tapi kalau kelinci sakit dia bisa tahu obatnya. Dengar dari mana? Aku baca-baca bukan dokter, tapi kalau kelinci sakit dia bisa tahu obatnya, segala-segala. Waduh, pakar nih berarti, perlu nih. Enggak sih, sebenarnya itu kan cuma pengalaman aja ya. Saya sendiri sebenarnya awalnya adalah dari hobi tadinya kan ya dari kecil aja suka pelihara kelinci, suka pelihara, emang saya penyayang binatang lah dari saya kecil. Hingga saya udah nikah, hingga saya udah punya anak, akhirnya terus saya tuh lebih mendalami ke kelinci. Saya pelihara kelinci nih, awalnya anak saya beli kelinci, nah dia nggak ngurus kan, saya yang ngurus, lama-lama saya jadi ketagihan. Waktu itu saya baru ambil kelinci lokal, cuman di tahun 2014, 2013 gitu ya, saya udah mulai menyukai Holland Lop, jadi saya udah mulai mendalaminya khusus untuk Holland Lop. Nah, dari situ Holland Lop itu apa sih Bu? Biasa diterangin biar para pemirsa Koespedia nggak menjadi paham tahu gitu. Kelinci itu kan sebenarnya banyak breednya ya. Kalau yang di Indonesia sendiri ini dikenal mungkin sekitar 15 atau 18 breed yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya adalah Holland Lop. Untuk kelinci-kelinci breed itu ada kelinci yang breed giant, maksud kelinci-kelinci besar seperti misalnya Angora atau Flemish Giant atau Mini Lop, itu adalah breed-breed yang besar. Lalu ada juga breed yang dwarf, maksudnya kelinci-kelinci yang dengan bentuk yang kecil, yang mini itu salah satunya adalah Holland Lop. Ada Holland Lop, ada Netherland Dwarf, ada Mini Rex, ada Jersey Woolly. Nah, salah satunya adalah Holland Lop yang saya dalami sekarang ini. Holland Lop itu adalah kelinci jenis dwarf yang kupingnya lop itu turun, turun. Nah, bulunya pendek. Nah, itu sebenarnya saya sendiri tuh mendalami hanya Holland Lop. Kalau yang lainnya saya nggak tahu karena saya presiden di Indonesian Hollander Club. Bisa dari situ tuh. Nah, dari situ saya ikut mulai beli dari breeder-breeder lokal. Saya beli kelinci Holland Lop ini, saya beli satu-satu, lalu saya ikutin show gitu kan. Cuman lama-lama saya mikir kok saya juga kepingin menghasilkan kelinci yang saya breed sendiri gitu. Akhirnya saya ikut shipping import. Saya import dari luar negeri. Saya import dari Amerika pada tahun 2016 itu saya udah mulai import, mulai saya breeding sendiri. Terus akhirnya kelinci saya ikutin show kemana-mana, mulai ada lumayan lah, ada menang, sering menang, dan saya juga bangga karena kan itu hasil breedingan saya sendiri. Lalu tahun saya lupa ya, 2017 kalau nggak salah, 2017 atau 2018 mulai saya aktif di dalam klub. Jadi ada klubnya sendiri namanya Indonesian Hollander Club, itu untuk para pecinta Holland Lop, untuk breeder Holland Lop, pecinta Holland Lop, semua itu wadahnya adalah di situ ya Bu ya. Nah, dari situ saya mulai mendalami dan akhirnya saya udah 3 tahun ini saya juga menjadi presiden di klub ini. Situ saya banyak nolong teman-teman ya, karena mungkin saya sebenarnya selain breeding saya juga seneng banget sama kelinci kan. Jadi kalau ada kelinci sakit tuh saya tuh nggak bisa diem gitu loh. Saya bawa ke dokter. Nanti kadang-kadang dokter kan kalau di Indonesia mungkin untuk dokter belum ada dokter yang spesialis khusus kelinci itu belum ada. Oh, belum ada di Indonesia ya Bu ya, kalau untuk spesialis kelinci sendiri ya? Belum ada. Nah, itu saya banyak diskusi sama dokter-dokter ini kan. Saya diskusi, kalau saya yang saya tahu kelinci itu pengobatannya seperti ini kalau sakit ini dok. Nah, ntar dokter juga, ntar dia buka buku, ntar dia juga lihat obat-obatannya. Akhirnya kita kerjasama banyak. Nah, saya juga banyak mendapatkan ilmu juga dari breeder-breeder dari luar negeri kan tentang pengobatan kelinci. Jadi saya bukan hanya ngobatin kelinci saya sendiri, tapi saya juga
Membantu kelinci-kelinci yang sakit ya. Teman-teman saya yang Oke. lain. Saya paling nggak bisa ngeliat kelinci sakit, jadi harus diobatin. Oh, gitu. Gimana caranya? Saking kecintaannya ya Bu ya, udah saking sangat ini ya, hatinya udah dekat banget sama kelinci tuh ya. Koispedia, Yang awam jadi paham. keren banget kan tuh. Makasih Bu Sita. Para pemirsa Koispedia, kembali lagi. Kalau acara itu kan selalu kan ada ya tim-tim seksi ribet gitu, tim-tim seksi mundar mandir. Kalau ini langsung nih di samping aku nggak, udah mukanya sih udah nggak bakalan asing lagi karena ini penghobi ya, semua penghobi. Aku juga penasaran, aku pengen tanya. Kamu kan penghobi nih ya, penghobi koi, penghobi kelinci, sekarang juga jadi ketua tim panitia. Kalau cewek jadi ini nggak, penghobi cewek nggak? Selalu ya, pencinta ya. Asik. Kok? Ya. Gimana nih? Kamu tuh kok labil banget? Sebenarnya kamu koi atau kelinci? Saya suka dua-duanya. Suka dua-duanya, pencinta binatang ya. Iya, cinta binatang, animal lover gitu. Oh gitu. Gini nih, ini kan sekarang kamu jadi ketua nih, ketua panitia nih. Apa nih keribetan kesulitannya? Kesulitan di sini kita ya apa ya, ini pertama kalinya saya tuh dipercaya teman-teman untuk menggalang kontes kelinci gitu loh. Pertama kalinya nih, jadi sambil berjalan waktu ya kita coba untuk trial error lah. Di situ aja sih. Dan kita yang penting adalah bagaimana cara kita merangkul semua teman-teman jadi partisipasi dalam satu show kelinci gitu aja. Oke. Iya. Ya, jadi dia tuh merangkul jadi satu show kelinci. Yang ini orang-orang koi juga dirangkul pokoknya sama dia, ya kan? Iya. Biar sukses acaranya gitu ya. Iya, betul. Betul. Berapa lama sih kok ini mengenal kelinci sendiri itu berapa lama? Jadi penghobi kelinci sendiri berapa lama? Saya mulai miara kelinci tuh awalnya tuh dari Pak Selamat Kurniawan, saya dikasih buat mainan anak saya ya, 4 ekor mati langsung 3 tahun yang lalu. Dari situ Selamat bilang, oh ini ada kontes di sini Glenn, ini ada komunitas di sini Glenn. Saya coba searching, belajar di sosmed, lalu komunikasi sama Bu Sita Devi dulu, belajar dari situ. Ya dari situ saya masuk ke komunitas ya, baru ngerti nih, oh gini loh cara miara kelinci, ini gini kelinci bagus begini gitu. Gitu. Oh, jadi sekitar 3 tahun lah kurang lebih. Berarti jadi biar kelinci nggak mati begitu, langsung apanya misalnya kelinci itu sensitifnya di mana, kelinci nggak boleh dipegangnya di mana gitu. Akhirnya udah tahu semua ya. Iya. Nah, terus kalau kelinci sendiri tuh menurut kamu ya, menurut mata pandangan kamu kelinci yang bagusnya seperti apa sih? Saya pecinta Holland Look ya. Saya lebih suka tuh kelinci yang kupingnya standar ya, matanya tuh jarak antara mata tuh gede, pipinya tuh lucu gitu loh, ada gemes gini, lalu bahunya lebar dan dia tuh turunnya tuh ke bawah begini, istilahnya tuh kalau ke pantatnya tuh melebar gitu loh. Dan badannya kalau dipegang tuh berisik gitu loh. Bohai. Kalau manusia mah montok gitu, kameramen gitu. Seleranya kameramen Kois begitu soalnya. Padahal badannya kecil loh, tapi seleranya montok-montok. Bener banget dah. Oh, terus aku pengen tanya nih, kalau ya ikan koi sendiri itu kan ada import, ada lokal ya. Kalau kelinci sendiri itu ada import, ada lokal juga katanya ada ya? Ada juga ya. Kalau saya di koi, saya kan importir ya, saya gading koi. Kalau di kelinci, makanya saya kasih namanya gading koi rabbitry, biar saya nggak lupa sama koi saya juga, walaupun saya di kelinci. Nah kalau di kelinci itu ada yang impor dari Amerika dan dari Eropa juga ada. Lalu kalau dikawinin di sini, dianakin di sini, jadinya kita ikutin namanya lokal, kelinci lokal gitu loh jadinya. Oh, jadi tetap ya walaupun campuran tetap dibilangnya lokal? Iya, dibilangnya lokal gitu kan, karena impor-impor dari Amerika lahir di sini itu dan namanya ada lokal itu di sini. Oh, gitu. Baiklah. Iya. Blasteran nggak ya? Cuman tetap dibilangnya lokal, nggak blasteran? Dibilangnya lokal aja, gitu, lokal. Kalau sekarang ini yang ikut ke show sekarang kontes ini kebanyakan lokal atau gimana kok? Kebanyakan mayoritas peserta adalah banyakan lokal, tapi ada juga yang impornya juga ada gitu loh. Yang impornya sendiri tuh yang sekarang ikut show tuh apa tuh? Kelinci jenis apa? Impor kebanyakan di jenis Holland Loop ya. Di jenis Holland Loop sama Netherland Dwarf ya. Tapi kalau yang lokal tuh banyakan di jenis Rex sama Mini Rex gitu. Oke. Tapi ini ya, aku lihat tadi kan kita juga sempet ya Koispedia wawancara ini ya, kok ada 3 jurinya tuh juri-juri hebat lah, termasuk ada tadi satu ya profnya juga ya. Iya. Itu keren banget. Jadi kelinci itu juga ternyata itu daging paling bagus di antara daging-daging yang bisa dimakan ya, dikonsumsi manusia karena kalorinya rendah, lemaknya juga rendah ya kok ya. Kalau kamu sendiri pernah nggak makan daging kelinci? Pernah terjebak. Pernah terjebak, begitu saya tahu saya sedih. Sedih ya, rasanya kalau kita udah piara tuh kayak gimana gitu ya.
Oke. Ini penjuriannya kulihat kan juga teratur banget ya. Protokol kesehatan juga benar-benar dijaga, hebat banget. Keren, hebat. Justru gini Dom, ini kontes ini saya rancang ini untuk memenuhi standar protokol COVID-19. Bagaimana show kelinci ini bisa berjalan dengan mengikuti standar yang ada gitu loh. Sebelum-sebelumnya saya bisa bilang kurang teratur gitu loh. Penjurian kalau hanya dengan memakai tali rafia atau batas itu, penghobi kelinci ini banyak yang nekat masuk. Kalau saya pakai pintu kaca begini lebih teratur. Iya, gitu benar. Persiapan sendiri ini kamu untuk show ini tuh berapa lama? Ini waktu kemarin kita persiapan tuh terakhir kan setelah kontes koi di sini di Boxis ya. Dapat 1 minggu setelah itu ya kita langsung jalan ya. Berarti kurang lebih ya 4 minggu kita persiapan. Ini sebenarnya bisa dibilang untuk satu kontes kelinci ini kontes instan gitu loh. Instan dan tapi kayaknya bagus. Menurut saya kalau segala sesuatu yang kita rencanain kelamaan, malah kita nih mau realisasinya itu nggak akan terwujud gitu loh. Mending cari yang cepat gitu loh. Tapi juga kelihatannya sukses ya. Sukses Dengan waktu 4 minggu. Ini ketua panitia ini mempersiapkan, tapi acaranya sukses, semuanya aman terkendali, protokol kesehatannya juga dijaga. Tadi aku lihat juga nggak begitu orang banyak rame-rame ngumpul. Karena yang aku dengar tadi ya, itu katanya mereka kebanyakan kirim hanya kelincinya aja ya. Iya. Dan di sini kenapa kita bisa cukup teratur? Di sini kita menggabungkan panitia tuh dari Sukabumi Club kita rangkul, Bogor Club kita rangkul, dan mereka melebur menjadi satu kepanitiaan buat kita gitu loh. Sukabumi dia banyak ngurusin behind the desk, yang Bogor ini yang melakukan pekerjaan di sini, setting. Jadi kita membagi tugas, ini job description-nya jelas gitu. Iya, benar-benar. Terus aku mau tanya nih ya, kerepotannya di mana nih, kesulitannya di mana buat kamu sendiri, karena kan 2 nih, kelinci dan ikan, gimana tuh bagi waktunya, bagi kasih sayangnya, karena kan yang aku tahu tuh kita kalau sudah melihara sesuatu tuh ada punya rasa tersendiri di hati. Ya kalau itu jalan dengan sendirinya ya. Saya juga terus terang saya ada sedikit keberuntungan karena saya diberkahin sama anak buah saya, staff saya tuh yang mereka memang animal lover juga gitu loh. Mereka cepat belajar, tahu gimana ngurus kelinci, tahu gimana ngurus koi. Jadi kalau saya tanya gimana cara kenapa bisa kerja di Gading Koi gitu loh. Ya lu mesti suka sama binatang. Kalau lu nggak suka binatang, lu nggak akan pernah bisa gabung di kita gitu, nggak ngerti. Kita pun katakanlah nih koi sakit, jam sampai kita nungguin, kita ngobatin sampai malam pun subuh ya kita tungguin gitu loh. Ikan masuk dari Jepang kita obatin semuanya, masukkan. Nah kalau kelinci sakit juga kita tungguin sekuat hati lah, sepenuh hati gitu loh. Kalau makanan kelinci sendiri yang bagus tuh apa? Katanya sawi ya kalau nggak salah. Bukan, jadi tuh ada itu loh Dom, komposisi makanan itu penting ya. Ada makanan kayak pelet ya, kayak peletnya juga ada. Lalu rumput kering itu juga ada, namanya hay gitu loh. Itu ada komposisi beda-beda gitu loh. Apa yang paling bagus tuh ke hay itu ya? Ya sebenarnya makanan yang sehat itu adalah hay. Tapi kalau istilahnya kalau kita mau main ke kontes nih ya, kalau hanya makan hay ini kurang fat, kurang otot gitu. Jadi kita mesti tambahin untuk peletnya ini gitu loh. Pelet ini ada lagi suplemen jurus-jurus rahasia yang kita punya gitu loh jadinya. Gitu. Baiklah. Jadi pemain kontes sama penghobi itu beda gitu loh istilahnya loh, cara ngerawatnya ya. Oh gila. Ternyata ya makanannya juga ribet juga ya. Itu cara kamu ngasih makannya dengan keribetan begitu tuh memerlukan dengan kesabaran ya, harus menyukain seperti kamu bilang. Acaranya sukses ya kok, sehat-sehat terus juga ya kok. Ada pesan-pesan nggak buat yang baru pencinta dan baru yang mau melihara kelinci? Pesan-pesannya kok? Ya coba aja dan bergabung dengan komunitas yang sehat gitu. Biar yang awam menjadi paham. Tuh, dikasih penjelasannya di sini langsung sama ketua panitianya, yang mukanya udah nggak asing lagi. Semua penghobi, termasuk penghobi perempuan, nggak bener dong. Penghobi ya kok, penghobi perempuan kan mencintai istri dan segala macam ya kok. Keren kok, pokoknya keren. Tadi juga kelincinya bagus-bagus ya, bener nggak sih? Ya kok, jangan lupa yel-yelnya kok. Yang awam jadi paham. Tuh, okay. Para pemirsa Koespedia, aku Dominike, aku mohon undur diri. Apabila ada kata-kataku yang salah, aku mohon maaf dengan segala kerendahan hati ya kan. Pokoknya sepakai ya kan, semuanya ya kan. Terus jangan lupa pantengin terus YouTube Koespedia yang awam jadi paham. Bukan hanya ikan koi, tapi ada kelinci juga. Pokoknya yang awam jadi paham. Jangan lupa isi pulsa Anda, bayar kartu telepon Anda, pantengin Koespedia ya kan, di subrek.